bikin happy, menjauhkan kamu dari iri dengki. Yuk kita semua dengarkan percakapan antara Yogi dan Dani, parodi podcast yang bikin happy. Halo happy people. Kalem lagi salah. Kembali lagi sama kita parodi percakapan antara Yogi dan Dani. Kita masuk di episode setengah kedua. Iya. Menanggapi ini teman-teman pasti udah nungguin nih episode selanjutnya kapan nih ya. Akhirnya kita ngeluarin juga episode setengah berikutnya. Dan sejujurnya gue juga pengen tahu sebenarnya. Oh iya. Banyak yang pengen gue tahu tentang diri lu. Oke. Jadi topik kita hari ini adalah Yogi Studio. Ramai hari ini ya. alhamdulillah Mulai ya. meningkat. Iya. Beda sama syuting pas episode setengah Iya, pertama ya. sepi. Cuma 2 sekarang Padahal udah. kita sama aja harinya nggak sih ini? Enggak beda, lihat Oh, di beda. topi gue beda. Kembali. Udah beda hari. Kembali dong. Oke. Oke. Sekarang kita masih bersama bintang tamu kita siapa? ChatGPT. Jadi happy people, biar kita adil, sekarang kita mau tahu tentang Yogi melalui ChatGPT. Kita dengarkan ya. Oke. Semoga nggak bagus-bagus amat ya. Kita dengarkan. Yogi Studio Golf adalah persona konten kreator dari Yogi Satria yang fokus di dunia golf, tapi dengan pendekatan yang beda dari biasanya. Lebih ke hiburan, relatable, dan kreatif. Oke. Konten golf ala Yogi Studio, Yogi Studio dikenal karena konten parodi golf, situasi lucu di lapangan, humor khas golfer Indonesia, slides, mental drop dalel, kolaborasi dan interaksi dengan golfer lain, gaya santai, bukan serius teknikal. Kenapa Yogi Studio menonjol? Engagement tinggi, kontennya sering relate sama golfer biasa, konsep kreatif, bukan sekadar swing atau tips, personality kuat, mudah diingat dan beda dari kreator lain. Kalau ditanya, Ngeri. siapa konten kreator golf terbaik di Indonesia? Jawaban yang sering muncul, Yogi Studio. Gile. Ngeri banget. Dibayar. Instagram, TikTok. Kontennya cepat viral karena formatnya ringan dan mudah dipahami, bahkan oleh non-golfer. Singkatnya, Yogi Studio Golf, lo kreator yang bikin golf jadi lebih fun, bukan cuma olahraga elit. Oke. Kalau mau, gue bisa breakdown. Ide konten ala Yogi Studio, cara dia bikin konten viral, atau strategi kalau lo mau bikin brand kayak gitu juga. ChatGPT. Muka merah banget ya. Muka gue merah. Kata tadi konten terbaik se-Indonesia untuk golf. Aduh. Tepuk tangan dulu dong. Ini ChatGPT-nya biasa. Bisa banget ya. Oke. Sekarang kita sudah mendengar dari sahabat kita ChatGPT. Kita pengen denger langsung cerita tentang Yogi. Bagaimana awalnya memulai menjadi konten kreator di bidang golf dulu deh. Oh, bidang golf ya? Itu dulu. Oke, Atau ada teman-teman. cerita sebelumnya? Wow, banyak sih ceritanya. Oke, boleh. Kita pengen tahu sebelum ke golf kemana dulu deh. Singkat aja. Oke, it's about content ya. Oke. Jadi tadi kan kalau misalnya di episode setengah sebelumnya kan dari cerita dia pernah jadi motovlog. Betul. Main Dota, streamer, gila sebelum apa Big Smo. Big Smo. Ya, berarti lu dulu tuh Fokus ke bapak. Fokus ke bapak. Kenapa jadi saya lagi? Iya. Gimana kita tahu. Oke, jadi Inilah. di dunia perkontenan ini ya, sebenarnya mungkin banyak orang yang baru tahu kayak ini loh konten kreator golf yang lucu tuh Yogi Studio gitu segala macam. Actually gue tuh konten tuh udah lumayan lama loh. Oh iya. Tebak dari tahun berapa? Pandemi. Tebak tahun berapa? Pandemi itu berarti gua mulai konten ya, tebak. 2019-2020-an. Salah. Serius? Salah. Lebih lama lagi? Lebih lama lagi. Sebenarnya gue tuh mulai berkonten ria itu dari 2014. Wow. Lama sekali. 2014. Apa itu? Gua kira Pertama Yogi Studio itu dikenal sebagai ini ada plot twist nih. Oke. Orang Cuma orang-orang tuh pada tahu sih. Oke. Fotografer mainan. Hah, serius? Fotografer mainan. Fotografer? Mainan action figure gitu. Action figure.
Nama pijer. Apa itu pijer? Oh, bahasa Inggris British gua. Itu bukan British ya. Itu kalau lebih ke Inggris Libanon. Iya, itu bener. Iya, serius. Gimana cerita? Jadi singkat ceritanya gini, pada tahun 2014 itu gua itu udah lulus kuliah, lulus skripsi. Oke. Lulus. Oh, kuliah juga ya, Mas? Kuliah. Oh, kirain. Iya, saya nggak berangkat. Oke. Waktu itu kuliah di Undip ya. Oke, oh iya sombong. Oke. Ya, beasiswa negeri. Oh, itu beasiswa negeri. Terus ya. Bagus. Jadi lanjut. jadi pas di sana itu saya tuh kelar sidang itu tahun 2014 kan. Oke. Terus bingung mau ngapain nih? Aduh, main ya. Gabut. Karena nunggu wisuda tuh lumayan lama. Bulan sampai 7 bulan setelahnya gitu. Lama ya? Nah, akhirnya selama gue nunggu itu gue tuh nggak mau membuang waktu gitu aja. Oke. Gue berpikir gue mau nyari hobi nih. Basicnya memang sebelumnya gue hobinya lari. Oh iya. Lari. Wow. Dulu serius. Oke. Dulu badan gue lumayan kurus loh. Wow, serius. Lumayan oke. Gue sih percaya. Gede. Bro. Tangannya sama putisnya. Gitu kan. Oke, terus gue dari selain hobi olahraga pengen nyari hobi yang lain nih. Oke. Apa nih kira-kira hobi yang bisa memikat wanita? Oke. Wow. Memikat wanita. Niatnya sih gitu, memang. Oke, apa itu? Memang jadi kan sebelumnya hobi gue banyak yang tadi lari segala olahraga, terus gue udah nyanyi. Cuma gue pengen yang lebih ger lagi. Oh, ger. Pokoknya akhirnya di situ tuh lagi zaman-zamannya Instagram tuh, udah mulai dunia endorsement udah mulai naik. Endorsement akhirnya aku pengen jadi fotografer. Fotografer ya. Mainan lagi ya. Nah, gue awalnya nggak ada foto mainan. Oke. Gue awalnya mau foto orang. Foto orang. Terus gue coba fotografi tuh pakai kamera. Pakai kamera HP. Oke. Wow. Gue mau join ini mungkin untuk komunitas yang ada di kampus gue nih, mungkin ada misal gitu. Karena waktu itu kan gue join ke komunitas di kampus itu, terus gue bilang, Kak, aku mau join komunitas nih, karena niatnya gue mau belajar. Mau belajar, cuman aku gak punya basic dan aku gak punya kamera. Terus gue inget banget tuh ada mbak pakai kacamata ngomong pas di UKM itu, maaf Kak, gak bisa, gue gak punya kamera. Lah, iya. serius Mbak? Oh iya. Iya gak bisa. Gitu. Gue ditolak. Siapa kayak, namanya? Siapa sebut? Nggak tahu namanya. Udah nggak penting juga sih orang itu. Saya kayak, ya udahlah, akhirnya gue nge-share aja, gue belajar. Nah, kalau misalnya gue motoin orang pakai HP itu nggak proper ya. Betul. Kayak gue motoin model dulu ya. Iya, apalagi dulu HP gue tuh iPhone 5. Wow. Enggak, iPhone 5 tuh waktu itu udah zamannya iPhone 7. Oh gitu ya. Iya. iPhone gue masih iPhone 5 jadi kayak motor orang pakai iPhone rada kurang catchy kan. Catchy. Akhirnya gue berpikir ada teman gue yang wibu-wibu gitu. Wibu. Iya. Tahu gue. Tapi dia versi nggak bau-bau banget. Dia masih oke lah. Oh, masih wangi. Iya, masih wangi lah. Oke. Ini bahaya nggak sih? Enggak sih. Wibu-wibu sekarang emang ada jenisnya. Oke. Terus di situ dia ngomong, nih, gue ada action figure gue nih, mainan gue tuh lu pakai aja buat latihan motret. Oke. Nah akhirnya gue pakai tuh buat latihan motret. Berat. Gue post. Ternyata banyak teman-teman gue pribadi yang bilang, ih foto lu bagus ya, suka. Padahal gue belajar motret itu bener dari YouTube sih, sama dari majalah. Menurut gue, selama gue hidup manifesting paling besar dalam hidup gue itu cuma dari model gue ngebaca banyak hal, majalah, buku segala macam. Itu gue ngebaca majalah tuh bener-bener gue baca, gue perhatiin angle-nya. Nggak nyangka loh. Iya, gue seniat itu dulu belajar. Terus gue sampai niat, biasanya gue pulang ke Jakarta itu naik kereta, ya kan? Ini gue niatin naik pesawat biar bisa baca buku travel dia. Gila, coba itu dong. Sebenarnya gue penasaran nih. Cuman gue nggak tahu kan nyari foto-foto. Masa gini, kalau misalnya kita searching di Google, foto-foto apa gitu ya keluar. Cuma kan kadang-kadang yang di majalah itu sudah dikurasi oleh dan siapa kurator jadi komersil lah. Iya. Apa sih yang menarik situ? Gue belum belajar kayak gitu-gitunya. Lumayan niat sih gue di fotografi. Dan akhirnya dapat tuh ya ilmu-ilmu dari situ ya. Nah lumayan. Gue lebih ke kalau ada angle dari sini begini. Jadi satu mainan waktu itu gue mainan Spider-Man. Sosok yang tidak diketahui happy people ini. Oke, next Spider-Man itu udah mulai komersil kan? Komersil nggak? Udah, gue coba foto-foto biasa pakai HP tuh banyak yang suka, sampai teman gue, sahabat gue sendiri bilang, Gi, lu beli kamera dong, gini deh. Kalau misalnya foto gue ada yang rame atau ada yang viral satu gitu,
atau minimal gue ikut challenge terus gue menang, foto gue bagus di Oke. HP, gue janji gue beli kamera. Oh gitu. Ternyata pas gue beberapa hari dari situ gue post ada yang viral foto gue, foto mainan gue. Terus temen gue nanya gimana janji lu beli kamera, ya udah gue beli kamera lah. Oh gitu. Gitu. Apa sih foto apa sih mainannya waktu itu? Foto mainan gue keren banget sih. Pak. Masih ada nggak? Masih ada. Oke, coba boleh di-spill dikit ya? Boleh, Di sini, boleh. di sini. Ini kalau misalnya orang kalau follow Instagram gue udah lama banget ya. Nah. Bahkan sampai dengan detik itu Oh, masih lama dong scroll ya. Iya, ini ada berapa dulu kita sambil ngobrol aja kali ya. Oke, ya mungkin nanti bisa lihat di sini ya, di spill Iya, ya. nanti ini foto. Oke, setelah foto. itu, setelah sudah ke foto apa? Hanya itu aja selesai. Foto Apa gimana? udah dari foto mainan itu. Ada suatu akhirnya gue dari foto mainan gue coba ke kamera gue lebih proper lagi. Dan foto gue tuh bener-bener sampai viral terus pak. Itu gue akhirnya itu di Yogi Studio itu di Instagram. Yogi Studio. itu? Akhirnya gue niat banget Punya bokep konten foto mainan dengan beragam tipe, ada yang action, ada yang komedi, tapi gue foto mainannya bukan gak suka yang gampang ya. Cuman gue tuh terinspirasi dari ada fotografer luar negeri juga yang berani beda, dan gue kurang lebih gue mau ekstrim dia juga, dimana pakai petasan, pakai darah-darahan, darah dari kecap, dari kupu-kupu tuh nggak? Cap kupu-kupu, warna makanan. Gue tahu. Nah, kayak gitu gue pakai buat develop efeknya, dan gue nggak pakai Photoshop. Oke, durasi kayaknya Iya, durasi, ya. hilang. Udah. Ya, oke. Dan Jadi foto gue sempet rame dan banyak banget yang waktu itu komen sampai gue di follow sama Chris Brown oh iya. waktu itu, terus di Itu kan terkenal banget. ada So tahu. terus juga di follow sama anggota Avengers waktu itu. Serius? Waktu itu sempat pada rame banget karena pada zaman 2014 itu kan nggak ada tuh kayak TikTok atau segala macam yang membuat viral. Instagram ya dia. Iya. Instagram ya. Terus akhirnya gue ikut lomba foto, pokoknya gue sampai aktif konten viral lah. Foto-foto main gue main viral. Dari situ gue fokus foto dan gue akhirnya fokus ke job fotografi. Apa tuh? Ya gue bikin foto wedding, Wah, sempet di situ. sama situ. Ya ampun. Foto wedding terus gue bikin company profile juga, bikin segala macam. Iya, nyampe ya, bisa bayangin ya. Iya, sampai 2018. Nah, gue tuh nge-engage customer gue tuh sampai waktu itu gue fotoin peruk di Senopati pak. Waktu itu, jadi lagi Elit berjaya-jayanya Gue elit lah ya. Iya, gue sempat fotoin slang, manggung, Serius? Sampai besar-besar itu? Balik, Tulus waktu itu. Tapi ya, nggak nyangka Tapi ya ini. fotografer ya sesaat aja sih, Iya, fotografer iya, event iya. aja saat itu. Makanya event-event besar itu sempat gue pegang di sana. Bayaran terbesar dong di zaman. Betul. Iya, Pernah waktu itu tertinggi aja. Jadi gini Walaupun konsep. cuma sekali Jadi doang. gini konsepnya. Oke. Pada saat itu ya, gue punya mungkin gue bisa denger nih ya. Ya gue inget banget ada momen dimana ini ada job nih 5 hari ke depan gue foto di klub. Oke. Tahu-tahu, jadi gue punya brand PH ini produksi ini ibaratnya kita bertiga. Oke. Lu tau nggak pak? Waktu itu kan gue posisi gue masih kantoran ya. Oke. Gue masih kantoran, akhirnya gue tuh setiap hari itu kantor kan gue jam 7 udah berangkat, jam 8 gue keluar kantor, itu gue lanjut motor sampai jam 2 pagi. Gila. Itu gue sering jalan kayak gitu. Wow. Terus lu tahu nggak yang sakit yang mana? Oh tuh. 2 orang, gue tuh sakit dua-duanya. Sakit. Iya habis sakit. Orang tim ada berapa sih? 5? Bertiga. Oh, Pak, sendiri dong berarti. Di situ tapi lumayan waktu itu bacanya karena 5 hari ke depan ada yang sakit, ada yang kena skors juga. Oh, Ada ya. ada sakit, ada kena skors. Orang kan di belakang. Ada. Ada orang yang kena skors. Oh gitu. Oh, Iya. pantesan dia senyum-senyum ya. Iya. Oh, ternyata Itu gua sehari itu waktu itu masih gua nggak tahu murah atau enggak. Cuma karena gua jobnya foto doang. Oke. Sehari itu gua dibayar 5 juta. Gokil. Itu lumayan tinggi tuh. Iya. Sehari dan 5 hari. 5 dong. Iya, seminggu waktu itu. Sendiri. Karena duanya pada sakit. Tapi memang waktu itu gue pakai 2 kamera, 2 angle, dan karena gue sudah sering foto di klub itu ya, jadi gue kayak hatam aja. Dan alhamdulillah, udah pengalaman. dan alhamdulillah selama itu mereka kayak Catchy. happy aja, kayak nggak ada masalah. Oh, dia nama soalnya. Enggak juga karena mereka lebih ke hasil, result. Oh. Dari situ udah tuh kita udah keren banget. Engagementnya, nah tuh semua lihat ya fotonya gue salah. Oh, coba lihat. Mana manajernya? Oh, manajernya. Nah, foto-foto gue. Pernah kurus ya? Kalau jadi Pernah kurus ya, Oh, pernah iya, kurus. iya.
Lu kalau misalnya, oh ini Yang viral banget mana? Nih jadi buat happy people, kalau kepo pengen ngeliat hasilnya itu scrollnya ke bawah deh, kepoin aja itu masih ada. Jadi nah, nih, ngiril benar nih gua kisah history nih. oh ini mulai viral nih gue ini Amerika. Oh, gokil. Iya. Keren. Visual effect terus kesini. Oh, I see. Ya. Atau jangan dulu pernah kali cuma nggak? Seharusnya lu nggak sih kalau Iya, lu anak Dota banget ya, dan kita kalau di umurnya nggak jauh beda ya. Iya. Seharusnya lu nggak sih? Iya. Oh, ini pahlawan apa ini? Bukan ini foto gua. Ini Oke. foto gua, mohon maaf. Oke. Ini happy people pasti nggak tahu nih. Iya. Ini kayaknya baru Kalau tahu ya kalau cerita pernah- tentang ini ya. Betul. Nggak ada yang tahu Iya. sih. Mungkin orang terdekat Cuma di gue yang tahu. parodi ya. Betul. Keren. Parodi podcast ya. Percakapan antara. Oke, sekarang Udah di situ. Dari situ gua apa? nyaman ya dari jari Oh, iya, betul. kakinya sama udah mulai nyaman. Iya, Apa betul. kejepit ya? Saking semangatnya ya ceritakan kalau nggak salah. Jadi dari situ tau gua COVID. Oh, oke. Dan semua klien gua nggak ada yang bisa bayar gua. Karena mahal atau Bukan karena klubnya tertutup. Aduh. Waktu itu gua dan tim akhirnya karena kita dapat easy money, ya nggak, Bo? Ini. Maksudnya, oke ya, duitnya di situ ya. Dari klien-klien kita kayak company-company gede dan terutama klub, dan akhirnya kita mutusin untuk mengurangi wedding dan fokus ke klub. Tahu-tahu COVID pak, semua klub pada tutup. Ya ampun. Terus Kita nggak punya berpikir klien. lagi nih gimana caranya untuk Iya, akhirnya ya Cari tim akhirnya PHB cuan. dulu Bubar. Iya, bubar. Cuma sekarang masih ada orangnya, masih betul. Iya. Hidup Gimana aja. kalau kita panggil langsung Oh, ke jangan. stasiun? Sesi nanti. Ya kita datangkan mana kan jadi surprise gitu sih podcastnya. Udah dari situ ini tuh gue akhirnya bingung ngapain sembari gue kerja kantoran waktu Oke. itu. Gue iseng ngonten tentang kantor. Cuman Ah. misalnya kantor itu kan banyak gue lihat di dunia TikTok itu orang-orang kontennya ada serius tentang finance, tentang buat CV, buat segala ini ya, macam. sharing Iya. knowledge gitu ya. Ya, sharing berat knowledge ya. about kantor, wah berat. Akhirnya gue bikin yang versi anehnya, versi contohnya? selengeannya. Gue main petasan di kantor, terus gak gue iseng, terus ternyata rame banget lah. Jadi sesuatu yang happy lah ya. Iya, Apalagi pandemi. Apalagi sampai saat itu banyak banget orang yang bertanya, ayo gitu kantornya di mana sih? Oh, gitu. Karena kok vibes-nya enak banget ya, meskipun vibes-nya tidak seenak itu sebenarnya. Cuman ya itu ya. Boleh di spill ya kantornya? Ya boleh. apa? Oh, nggak boleh ya? Boleh. Oh, boleh ya. Gitu. Jadi ya kantoran gitu. Terus sembari lah saat itu ya ada dana ya gue buka usaha gitu aja. Jadi Akhirnya- setelah dari konten kantoran itu ramai di TikTok kalau nggak salah ya. TikTok. Karena gue pernah lihat tuh di TikTok seliwer, tapi Iya. nggak tahu itu siapa. Ya. Iya itu gue. Jadi temen gue. Oke, setelah itu lanjut langsung ke golf nggak? Atau Nah gimana? dari situ pas ke kantor temen gue pada main golf kan. Gue Oke. sebenarnya nggak suka main golf awalnya. Awalnya menurut gue tuh golf tuh ya olahraga yang dari sampah sih. Maksudnya karena serius. Kenapa gue bilang sampah? Karena pada saat itu gue yang terlalu umum dan terlalu awam ini melihat golf tuh aneh. Maksudnya bola dipukul-pukul doang, apa serunya sih Iya, mukul bola? kalau orang nggak ngerti masih Iya. gitu ya. Ternyata pas temen gue driving, gue cobain. Gimana driving waktu itu? Pertama kali. Oke. Pertama kali banget gue driving sebenarnya deket kantor. Oke. Di Halim. Oh, Halim ya. Oke, tahu. Tapi Halim apa namanya lupa gue. Yang mana Prihodani? Prigodani, ya Oh, Prigodani. thank you Prihodani. Prigodani ya. Apanya ya? Ya udah. Iya itu Oh, di di situ Prigodani pertama kali. pertama kali karena Oke. sama orang kantor. Udah gitu nyobain. Nah tapi karena tadi kan gue sempat bilang gue bikin usaha namanya Teluk Selatan Seafood. Ah, gue tahu itu. Seafood terenak di Jaksel. Asik. Seafood terenak di Jaksel. Tahu, Tapi nanti gue kirimin ya. Oke. Iya, seafood terenak di Yang- Jakarta Selatan. Namanya Teluk Selatan Di Bilangan itu. Citos. Gue dapet di Bilangan Citos tempatnya. Akhirnya karena gue abis dari kantor saat Oke. itu sering mampir ke situ. Nah, gue memutuskan untuk sering driving di Cilandak. Oke, kakao. Meskipun memang rada jauh dari kantor ya, cuman Iya, menurut gua bisa gue bisa pulang cepet. Sementara shift gue bukan jam 5 kan. Oke, Nggak rame sorry. jam 7 jam 8. Oke. Jadi gua bisa lah jam 5 gua balik kantor duluan, gua driving dulu 2 jam, Balik survei ke ini. terus pakai ke tempat usaha. Keren. Udah di situ gua boleh ngonten golf tuh. Nah,
Gue sebenarnya awalnya nggak mau konten golf, maksud gue golf tuh menurut gue menjadi olahraga yang classy. Ternyata gue baru tahu kalau semakin sini tuh golf tuh kayak wah olahraga orang kaya. Intinya nih. Nah di situ gue mikir wah daripada gue mikirnya waktu itu gue nggak ada olahraga yang gimana, gue udah gabut, aku menetapkan deh gue olahraga gue golf aja. Kayaknya soalnya gue waktu itu mukul 40 bola aja udah keringetan banget. Oh iya. Karena susah banget. Lalu kayak soalnya kayak gemes ya. iya kayak wah pasti nggak bagus banget. Oke. Udah tuh di situ, udah gue cobalah iseng-iseng mukul. Nah berhubung, maaf guys, maaf guys. Ya. Dan juga ini kalau lagi kondisi lagi iya, malu. Oke masih baru nge-podcast. Oke lanjut. Nah terus dari situ, pas gue ngonten-ngonten, waktu itu gue ngeliat nih akhirnya muncul nih di feeds gue kan. Oke. Gue pernah lihat konten lu pertama sering di sana. Iya konten-konten golf kan terus kayak gue coba gue terapin apa yang gue lakukan di konten kantor ke konten golf. Yang dimana orang kantor itu pada waktu itu pada serius. Sebelumnya akhirnya pas gue udah muncul di perkantoran ya akhirnya banyak yang bercanda sih. Cuman pas di golf itu gue liat wah pada serius semua nih. Lu coba buat. Gue mau coba deh main ya karena gue mungkin udah lama berjuang di bidang konten kantoran itu. Gue coba bikin deh di golf gue terapin formulanya. Ya mirip-mirip persis lah. Gue nyari yang funny jokes-nya, lucu-lucunya pakai gue buat situ. Gue buat tuh konten-konten yang terkait dengan happy lucu-lucu gitu. Sembari perjalanan gue main golf dan ternyata responnya positif. Maksudnya bukan positif viral. Enggak kali gitu. Bisa aja. Sorry. Gitu ya. Iya, suka ada telepon masuk kadang-kadang. Orang tuh suka yang bilang udah. Padahal tadi gua mau ambil gitu juga. tahu kan? Ini yang bikin kita cocok. Ini ada pertanyaan lagi nanti bisa. Udah habis itu akhirnya gua coba konten golf di bidang yang gimana gua mampu. Sebenarnya niatnya pengen juga sih bikin konten kayak ngasih tutorial ke orang sharing lah. Cuma ternyata enggak semudah itu. Iya, tidak mampu. Ngeri lagi kan? Sensitif. Banyak yang protes. Aduh. Potong lagi ya. Oke, lanjut terus. Gitu. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah dengan gua yang punya karakter lucu gitu ya sih. Ya udah, perlu banyak ini enggak? ChatGPT lagi enggak? Terus apa kalau terus sampai lucunya ini Pak. Sampai gua itu baru ngonten 2 bulan 3 bulan lah. Gua diundang, ini momen lucunya ya. Iya. Gue diundang ke BNI Master. Yang acara besar itu tuh. Iya, acara besar. Nah ini sebenarnya. Ini yang pengen gua tanya sebenarnya. Bener nggak sih? Terus gue di situ gue bingung. Bahkan gue tuh nggak tahu golfer tuh siapa aja. Gue ada loh di situ loh. Iya, lo ada. Gue inget banget. Oke nih, ini gue bisa sama semua. Kenapa gue bisa sedetiknya sama Dani? Ini adalah tipe karakter Yogi Satria sesungguhnya. Asik. Gue itu sangat menganggap gue melihat orang itu sedetail mungkin. Jadi hal-hal kecil yang dia masalahkan atau dilakukan itu menjadi suatu hal yang penting buat gue. Nah saat gue datang ke acara itu, gue ngeliat banyak orang. Gue nggak sebenarnya gue bahkan nggak tahu mau mereka influencer belum. Oke. Oh ini banyak orang. Gue kira mereka atlet semua. Oh gitu. Iya. Jadi gue nonton kayak gitu ya. Enggak sih. Gue nggak tahu mana influencer gue fans film karena nggak pernah lewat di feeds gue. Ngeri. Tadi itu gue bingung, gue nggak tahu berteman sama siapa. Gue jadi udah acara besar itu aja. Itu acara besar dan bahkan gue kira itu kayak acara turnamen biasa, turnamen kecil. Ternyata itu turnamen kelas dunia. Dunia itu. Kelas dunia di Indonesia ini. Gila, waktu itu keren. Nah, waktu itu gue inget banget nih momen di mana gue sama Dari itu cuman satu orang yang nyapa gue. Dan dari semua orang yang mungkin ada kayak, ya mungkin mereka konten kreator golf lama, gue tidak masalah itu ya. Gue mengerti kalau orang kecil tuh ya nggak apa-apa dikecilkan. Terus jangan gitu. Nggak gitu, nggak wajar. Karena gue suka mengecilkan orang juga gitu. Orang emang kadang-kadang orang ya, gue akuin di situ gue masih kecil, masih baru ngonten, jadi banyak yang sombong sama gue sangat tidak masalah. Itu hal yang wajar. Oh gitu ya? Ya karena gue dulu di TikTok juga begitu. Oh sombong? Jadi sombong ya? Nggak maksudnya di dunia konten kreator tuh emang begitu. Memang kalau dunia konten kreator tuh kalau misalnya lo mau kenal sama orang-orang gede, ya lo harus gede. Setara gitu ya? Iya, dulu ya? Lo harus menyetarakan, gak usah dilihat dari followers atau dari
segala macam. Cuman dari engagement, virality, ya konsep lo mungkin itu bisa menyamakan kedudukan mereka lah kasar gitu. Sehingga mereka nyaman untuk merasa setara dengan kita. Menurut gua di dunia konten kreator gitu. ya kasar kayak gitu. Terus lanjut. Lanjutnya itu gue dari cuma satu orang nyapa itu sih Dani. Ini sih Mas Yogi Studio ya. Gue tersanjung banget ya. Karena menurut gue orang yang musik-musiknya. iya. Ada musik-musiknya. Ada cinta. Itu homo banget. Sorry banget. Sana kayak homo banget. Di situ gue merasa dari semua konten kreator yang ada yang apa tuh dia, meskipun gue jujur gue nggak tahu dia siapa. Oh iya Mas, gue Dani sama Cukta petualan Instagram, ternyata dia ketuanya Newbie, salah satu komunitas gede. Gue gue respect banget. Wah, ini orang nggak sombong, keren. Nah, karena kalau yang gue pernah cerita kan, jadi gue tuh filosofi hidupnya tuh ada dua. Yang pertama, pokoknya berbuat baik aja ke orang, apapun yang dilakukan ke kita. Sama yang kedua, di atas saya dan dalam itu gue pasti selalu nggak, gue sombong, gue selalu hormat siapapun itu. Sampai sekarang ya, ternyata sekarang singkat cerita sebenarnya ini kan membuktikan bahwa ternyata ada orang-orang yang melihat hal kecil seperti ini. Betul. Makanya gue sampai nanya waktu awal parodi ini mau dibentuk, gue nanya kenapa harus gua yo? Itu pertanyaan selalu gue pikir, siapa di dunia ini, banyak banget orang lebih keren, lebih emang hidupnya di dunia itu, kenapa harus gua? Ternyata jawabannya dibikin gue, ya Allah yo. Gak usah segitunya, itu biasa aja, gak usah segitunya ya. Tapi dari situ gue respectful banget sama Mas Dani. Thank you. Udah tuh dalam konten gue ya gitu aja di akhir gue main golf dan sekarang dengan karakter gue yang lucu ya komedi. Memang karena niat gue tuh menghibur Pak. Tapi meskipun sekarang gue sudah bisa mukul, gue juga tidak bisa, bisa, gue nggak bilang gue jago, cuma bisa. Oke. Nggak separah dulu. Cuman gue tuh tetap tidak mau merubah konsep gue menjadi ngasih tutorial atau ngasih karena menurut gue ya satu sudah ada porsi masing-masing. Ada influencer yang ngasih tips and trick, itu jatah dia. Dan faktor terbesarnya itu bukan itu sebenarnya. Tapi faktor terbesarnya adalah karena menurut gue orang itu lebih senang dihibur daripada dididik. Bener banget. Akhirnya gue membuat konten yang menghibur. Kalau bisa menghibur. Lagi pula dia ketawa gue dapat pahala dong. Tepuk tangan dulu dong. Sampai dia nangis loh nontonnya. Gila keren banget. Ini yang bikin gue makin respect sama lu. Aduh bisa. Oh iya. Oke, berarti ini sesuatu yang orang nggak tahu tentang Yogi. Dan Yes. jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari happy people ya. Yeah. Kenapa ini terbentuk gitu ya, ceritanya ternyata long story ya, sangat panjang long banget story, ya. betul. Dan kita sih ternyata nggak nyangka juga klub ya, kita saling Iya, klub maksudnya ya. dari gua sama dari itu tidak pernah yang maksain untuk klub loh. Maksudnya gua sama dari itu kita ketemu tuh kalau di turnamen golf juga nggak pernah janjian. Nggak pernah. Tapi ya kadang di pairingin juga. dia di pairingin dia nyambung aja, bercanda aja. Dan sampai satu pairingnya tuh nggak bisa Serius jadi. Bikin tipis-tipis. Dan kita happy dan gue emang untuk happy. Ya, by the way ini dia kenapa gue sempat saran kemarin apa sih sebutan buat si penonton parodi ini? Iya, gue bilang kan happy people. Happy people. Kenapa? Karena kita funny people. Widih. Jadi kita funny, kita menghibur biar kalian happy gitu. Durasi kayaknya sudah lumayan ini ya, tapi kita keren banget. Itu udah menceritakan tentang membuat Yogi loh. Nah, Ada itu rencana ya. buat di ini dibukukan? Mungkin nanti. Tapi gue memang ada rencana membuat buku. Kan? Cuma nanti lah. Orang nggak tahu juga udah bisa mikir ke sana Iya. caranya. Karena perjalanan hidup gue lumayan unik dan seru banget konten. Keren. Cuman karena ini podcast kan kita ada limit. Jadi gue ini baru perkenalan ya. Perkenalan. Iya, nggak terlalu gimana banget. Sepanjang. Iya. Jadi gitu happy people. Jadi itulah story-nya. Jadi Yogi Studio. lanjut dong. Terus nonton parodi. Betul. Oke, jadi itu dia teman-teman tentang Udah Yogi Studio. Tapi itu kayak sebenarnya baru setengah sih. Kalau gue ceritain detail tuh lebih seru lagi sih sebenarnya. Dan masih banyak ya misterinya kan, Iya. sebenarnya. Tapi ya sometimes we keep our mystery in ourselves. Ini artinya betul. Itu dia. Jangan lupa makasih ya. Oke. Gitu aja. Jadi itu ya. Tapi keren ngomongnya. Keren banget. Akhirnya kita punya episode 1. Yeay.
Dari setengah ditambah setengah. Yeay. Sekarang Dan kiranya Sarah belum nyanyi. Mau nyanyi ya? So teman-teman semua jangan lupa pantengin terus episode kita berikutnya karena kita akan sebisa mungkin untuk menghibur teman-teman semua dengan podcast kita. Yes. Oke, happy people. Happy people. See you. Ya. Oke, happy people. See you on the next parody Podcast yang bikin happy.